Yang pertama, penggolongan piutang. Piutang adalah klaim perusahaan kepada pihak lain karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Jenis utama piutang yang pertama ada piutang usaha atau accounts receivable. Nah, piutang ini timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit dan biasanya memiliki jangka waktu yang singkat, sekitar 30 sampai 60 hari. Yang kedua, ada wesel tagih atau notes receivable. Nah, piutang ini biasanya itu berbentuk janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Dan yang ketiga, ada piutang lain-lain, yakni piutang selain dari penjualan, misalnya piutang karyawan, piutang bunga, atau piutang dividen. 2. Piutang tak tertagih. Piutang tidak selalu dapat ditagih seluruhnya. Sebagian pelanggan dapat gagal membayar karena bangkrut, menolak pembayaran, atau alasan lainnya. Tidak ada aturan umum untuk menentukan kapan sebuah piutang dianggap tidak tertagih. Terdapat beberapa indikasi bahwa suatu piutang tidak dapat tertagih. Di antaranya adalah yang pertama, saat piutang sudah jatuh tempo. Yang kedua, pelanggan tidak menanggapi usaha perusahaan untuk menagih. Ketiga, untuk usaha pelanggan ditutup. Keempat, pelanggan pilot. Kelima, kegagalan dalam mencari lokasi atau menghubungi pelanggan. Jika pelanggan tidak membayar, perusahaan dapat menyewa jasa agensi penagih atau debt collector. Maka upaya penagih seluruh saldo piutang yang tersisa dianggap tidak tertagih. Terdapat dua metode akuntansi untuk piutang tak tertagih. Yang pertama, metode penghapusan langsung. Mencatat beban piutang tak tertagih hanya pada saat suatu piutang dianggap benar-benar tidak tertagih. Kedua, metode penyisihan. Mencatat beban di utang tak tertagih dengan mengestimasi jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya adalah metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Pada metode ini, beban piutang tak tertagih tidak akan dicatat sampai piutang pelanggan dianggap benar-benar tidak bisa ditagih. Pada saat itu, piutang pelanggan akan dihapus. Sebagai ilustrasi, diasumsikan piutang sebesar 4.200.000 atas nama Siska Amalia diputuskan untuk tidak dapat ditagih. Jurnal untuk menghapus piutang tak tertagih adalah beban piutang tak tertagih pada piutang usaha Siska Amalia sebesar 4.200.000. Nah, piutang usaha yang telah terhapus mungkin dapat ditagih kemudian. Dalam kasus tersebut, piutang akan dicatat kembali dengan sebuah ayat jurnal yang membalik ayat jurnal penghapusan piutang. Kas yang diterima dalam pembayaran kemudian dicatat sebagai penerimaan atas pembayaran piutang. Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa utang Siska Amalia sebesar 4.200.000 yang telah dihapus pada tanggal 10 Mei tadi dalam ayat jurnal sebelumnya, kemudian dapat ditagih pada tanggal 21 November. Ayat jurnal untuk mencatat kembali piutang yang telah dihapuskan dan penerimaan kas pembayaran piutang tersebut adalah piutang usaha Siska Amalia 4.200.000 pada beban piutang tak tertagih 4.200.000, kas 4.200.000 pada piutang usaha Siska Amalia 4.200.000. Nah, metode penghapusan langsung digunakan oleh perusahaan yang menjual sebagian besar barang atau jasanya secara tunai atau menggunakan kartu kredit Mastercard atau Visa yang dicatat sebagai penjualan tunai. Dalam kasus tersebut, piutang menjadi bagian kecil dari aset lancar dan beban piutang tak tertagih yang adapun kecil. Contoh perusahaan semacam ini adalah seperti restoran, supermarket, salon, dan toko-toko kecil lainnya. Lalu selanjutnya ada estimasi piutang tak tertagih, di mana piutang ini tidak mungkin bisa ditagih. Lalu ada estimasinya dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, metode presentasi penjualan. Dan ada bagiannya juga. Yang pertama, menghitung piutang tak tertagih berdasarkan presentasi dari penjualan kredit. Yang kedua, jurnal, di mana debit beban piutang tak tertagih, kredit penyisihan piutang tak tertagih. Lalu dua metodenya, ada metode umur piutang atau aging schedule. Terus ada tiga bagian. Yang pertama, mengkelompokkan piutang berdasarkan lamanya belum tertagih. Yang kedua, semakin lama umur piutang, semakin besar resiko tak tertagih. Yang terakhir, ada total estimasi menentukan saldo akhir akun penyisihan. Lalu materi selanjutnya ada penghapusan piutang, di mana jika piutang benar-benar tidak bisa ditagih. Yang pertama, jurnal hapus, di mana debit penyisihan piutang
piutang tak tertagih, kredit piutang usaha. Jika kemudian tertagih kembali, piutang dikembalikan dulu lalu dicatat sebagai penerimaan kas. Lalu yang terakhir ada pentingnya etika dalam penanganan piutang. Ada 3 bagian. Yang pertama integritas, di mana menyajikan data keuangan secara jujur. Lalu yang kedua ada objektivitas, di mana mengestimasi tanpa bias. Lalu yang terakhir ada etika, di mana menjalankan prosedur penagihan dan penghapusan secara profesional dan sesuai aturan. Yang kelima, ada perbandingan metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi ini ada 2 cara utama untuk menangani kerugian akibat piutang yang tidak tertagih. Yang pertama, ada metode penghapusan langsung. Metode ini sangat sederhana. Perusahaan yang hanya mengakui kerugian saat piutang tersebut sudah pasti gagal ditagih. Yang pertama, ada waktu pengakuan, ini saat ada kepastian gagal ditagih. Yang kedua, ada prinsip akuntansi. Metode ini tidak sesuai dengan prinsip mating karena beban kerugian dicatat jauh setelah penjualan atau pendapatan yang menghasilkannya diakui. Yang ketiga, ada pengguna. Penggunaan umumnya dipakai oleh usaha kecil karena sifatnya yang sederhana. Yang kedua, ada metode penyisihan atau pencadangan. Metode ini lebih akurat dan dianjurkan oleh standar akuntansi. Perusahaan mengestimasi atau memperkirakan kerugian piutang pada akhir periode akuntansi lalu mencatatnya sebagai cadangan. Yang pertama, ada waktu pengakuan. Waktu pengakuan akhir periode berdasarkan estimasi. Yang kedua, ada prinsip akuntansi. Metode ini sesuai dengan prinsip mating karena beban kerugian diakui pada periode yang sama dengan pendapatan penjualan kredit yang menghasilkannya. Ini juga membuat nilai piutang di neraca menjadi akurat atau nilai bersih dan diperkirakan dapat ditagih. Yang ketiga, penggunaannya umumnya dipakai oleh perusahaan menengah dan besar yang memiliki banyak transaksi kreditnya. Yang keenam, wesel tagih atau notes receivable. Wesel tagih adalah janji tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang pokok pada tanggal jatuh tempo dengan tingkat bunga tertentu. Tetapi ada pula elemen pentingnya, yaitu tanggal jatuh tempo. Nilai jatuh tempo meliputi pokok dan bunga, hingga tingkat bunga dan pendapatan bunga yang diakui berdasarkan waktu penyimpanan weselnya. Baik, selanjutnya adalah laporan piutang di laporan posisi keuangan. Piutang disajikan sebagai alat lancar dalam neraca, yaitu laporan posisi keuangan. Format dari laporan ini adalah piutang usaha dikurangi penyisian piutang tak tertagih, menghasilkan nilai realisasi bersih piutang. Nah, wesel tagih disajikan terpisah sesuai tanggal jatuh temponya. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu analisis dan interpretasi keuangan. Nah, 2 rasio penting ini adalah merupakan 2 rasio penting untuk menilai efektivitas penagihan utang. Nah, dia terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah perputaran piutang usaha. Nah, ini tuh memiliki rumus di mana perputaran piutang usaha sama dengan penjualan per piutang rata-rata. Nah, lalu yang kedua adalah untuk hasilnya, yaitu menunjukkan berapa kali piutang dikonversi menjadi kas dalam 1 bulan. Nah, hasilnya itu semakin tinggi maka akan semakin baik. Lalu yang kedua adalah jumlah hari penjualan dalam piutang atau days sales in receivable. Nah, ini juga memiliki rumus yaitu hari penjualan hari penjualan dalam piutang sama dengan piutang usaha rata-rata per penjualan harian rata-rata. Nah, hasilnya itu menunjukkan rata-rata lama waktu yang diperlukan untuk menagih piutang. Nah, hal ini hasilnya berbanding terbalik, di mana semakin rendah maka akan semakin baik. Sekian, terima kasih.